penelitian hukum. Metodologi penelitian hukum adalah rangkaian prinsip dan prosedur yang digunakan untuk meneliti hukum. Ada dua jenis utama metodologi penelitian hukum, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Yang pertama ada penelitian hukum normatif, yaitu ada definisi. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, berfokus pada kajian teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, kasus hukum, dan literatur hukum. Yang kedua ada metode, dan yang ketiga ada pendekatan statutori, menganalisis teks undang-undang dan peraturan. Yang keempat ada pendekatan kasus, menganalisis putusan pengadilan untuk menemukan prinsip hukum. Dan yang kelima, pendekatan konseptual, mengkaji konsep-konsep hukum dan teorinya. Dan yang keenam ada tujuan, menemukan, mengklarifikasi, dan mengembangkan norma hukum yang ada. Lalu, di sini ada penelitian hukum empiris. Yang pertama definisi. Penelitian hukum empiris mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat. Lalu yang kedua ada metode, yang ketiga ada survei dan kuesioner. Mengumpulkan data dari responden terkait pengalaman dan persepsi mereka tentang hukum. Yang keempat ada wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan individu atau kelompok yang terkait dengan penelitian. Yang kelima ada observasi, mengamati secara langsung pelaksanaan hukum di lapangan. Yang ketujuh ada analisis statistik, menggunakan data statistik untuk memahami pola dan tren hukum. Lalu lanjut ke penulisan hukum. Penulisan hukum adalah proses menyusun hasil penelitian hukum menjadi bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan jelas. Ini mencakup berbagai jenis dokumen hukum seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertai, dan laporan penelitian. Yang pertama ada struktur penulisan hukum. Pendahuluan, memperkenalkan topik, tujuan penelitian, dan metodologi yang digunakan. Tinjauan literatur, mengkaji literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Lalu, metodologi, menjelaskan metode penelitian yang digunakan secara rinci. Lalu ada analisis dan pembahasan, menganalisis data yang dikumpulkan dan mendiskusikan temuan penelitian. Kesimpulan, menyimpulkan temuan utama dan memberikan rekomendasi. Lalu ada gaya penulisan. Yang pertama, kejelasan dan ketetapan, menulis dengan jelas, tepat, dan tidak ambigu. Yang kedua, struktur yang logis, menyusun argumen secara logis dan kohesif. Yang ketiga ada penggunaan sumber yang benar, yaitu mengutip sumber hukum dengan tepat sesuai dengan gaya penulisan yang berlaku, misalnya APA, MLA, atau Chicago Manual of Style. Lalu ada etika penulisan. Yang pertama, plagiarisme. Artinya, menghindari segala bentuk plagiarisme dengan selalu memberikan kredit yang benar kepada sumber asli. Yang kedua ada kebaruan, menyajikan hasil penelitian yang asli dan memberikan kontribusi baru pada bidang hukum. Lalu yang terakhir ada transparansi, menjelaskan dengan jelas metodologi dan data yang digunakan sehingga penelitian dapat direplikasi, memahami dan menerapkan metodologi penelitian yang tepat, serta menulis dengan benar sangat penting untuk menghasilkan penelitian hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta praktik hukum di masyarakat. Lalu selanjutnya ada fungsi metode penelitian hukum. Yang pertama, menggali kebenaran hukum. Metode penelitian hukum membantu peneliti untuk menggali kebenaran hukum dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Lalu yang kedua ada mengembangkan teori hukum. Melalui metode penelitian, para ilmuwan hukum dapat mengembangkan
teori-teori hukum yang menjelaskan fenomena hukum yang kompleks dan memberikan landasan untuk memahami perubahan dalam sistem hukum. Lalu yang ketiga ada memberikan solusi hukum. Metode penelitian membantu dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah hukum yang kompleks. Kesimpulannya adalah metode penelitian hukum memiliki peran sentral dalam pengembangan ilmu hukum dan pemahaman terhadap masalah-masalah hukum. Dengan menggabungkan pendekatan deduktif dan indukatif, metode ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menggali pengetahuan, mengembangkan teori, dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu secara keseluruhan. Seorang peneliti hukum yang terampil dan terlatih akan mampu memanfaatkan metode penelitian dengan baik untuk merumuskan argumen yang kuat dan solusi yang relevan terhadap berbagai tantangan hukum yang dihadapi.